Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmanisa dari Kesmas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang saya pahami mengenai mata kuliah dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Pada mata kuliah dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja, terdapat beberapa poin-poin penting dan subbab penting. Di sini saya mulai dari konsep dasar. Konsep dasar dalam dunia kesehatan dan keselamatan kerja adalah upaya memberikan jaminan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja dan akibat kerja, atau biasa kita kenal dengan PAK. Pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, dan rehabilitasi. Nah, di sini kita ketahui sendiri bahwa ruang lingkup kesehatan dan keselamatan kerja mencakup tempat kerja, alat kerja, metode atau cara kerja, dengan beberapa tujuan seperti meningkatkan dan mempertahankan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial. Tujuan selanjutnya yaitu mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja yang disebabkan oleh lingkungan dan kondisi kerja. Nah, tujuan yang terakhir yaitu menempatkan dan mempertahankan lingkungan kerja di mana pekerja dapat beradaptasi baik secara fisiologi maupun psikologis. Kesehatan dan keselamatan kerja memiliki beberapa sasaran, yaitu masyarakat pekerja formal, masyarakat pekerja non-formal, masyarakat di sekitar tempat kerja. Adapun materi yang selanjutnya yaitu tenaga kerja. Di Indonesia, masalah tenaga kerja ada beberapa seperti angka pengangguran yang tinggi, gaji pekerja yang rendah, rendahnya kualitas tenaga kerja, pertumbuhan lapangan kerja yang lambat, persebaran lapangan kerja yang lambat. Nah, sebelum itu kita harus ketahui dulu sebenarnya tenaga kerja itu apa. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan dengan beberapa bagian, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik, dan tidak terlatih. Selanjutnya yaitu materi ergonomi dan faal kerja. Ergonomi adalah ilmu atau pendekatan mendisipliner atau berfungsi mengoptimalkan sistem manusia dengan pekerjaannya, sehingga tercapai alat, cara, dan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan efisien. Faal dan ergonomi kerja saling berkaitan satu sama lain. Hal ini dikarenakan faal kerja adalah ilmu tentang tubuh manusia saat sedang bekerja, sedangkan ergonomi kerja adalah aturan yang berkaitan dengan tenaga kerja atau kerja. Materi yang selanjutnya yaitu PAK atau PHK, penyakit akibat kerja atau penyakit akibat hubungan kerja. Kita ketahui sendiri bahwa penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan namun bukan akibat karena pekerjaan, terdapat jaminan seperti kecelakaan kerja. Contohnya saja adalah asma, TBC, atau hipertensi. Nah, penyakit akibat kerja maupun penyakit akibat hubungan kerja dapat berakibat terkena penyakit asma, TBC, maupun hipertensi atau penyakit-penyakit lainnya. Contohnya, ketika seseorang karyawan bekerja di perusahaan tekstil, pada perusahaan tekstil ini, pekerjaannya sering melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan kita ketahui bahwa perusahaan tersebut membuat peraturan demi kenyamanan dan demi kesehatan para pekerjanya. Seperti mereka harus menggunakan masker atau menggunakan alat pelindung diri yang lengkap agar
Serat-serat yang ada pada benang tidak masuk dan tidak tersumbat dalam hidungnya, sehingga tidak terjadi penyakit, ataupun dengan resiko-resiko yang lain yang akan mengakibatkan penyakit pada karyawan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita ketahui sendiri bahwa penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja memiliki beberapa lingkungan, kayak seperti lingkungan fisik, lingkungan kimia, lingkungan biologi, dan lingkungan fisiologi. Dari keempat lingkungan ini, mereka masing-masing memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Selanjutnya yang merupakan pengendalian kecelakaan kerja. Pengendalian kecelakaan kerja dapat dilaksanakan dengan metode pengendalian teknik atau pengendalian rekayasa yang meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, dan hygiene sanitasi. Pendidikan dan latihan pembangunan kesadaran, motivasi, evaluasi melalui audit internal, penyelidikan insiden, dan etologi, serta penegakan hukum. Selanjutnya merupakan gizi kerja. Gizi kerja adalah gizi yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja tersebut. Pemenuhan gizi kerja tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan saja, akan tetapi juga bertujuan lebih jauh lagi, yaitu dengan untuk mencapai produktivitas yang setinggi-tingginya. Selanjutnya merupakan psikologi industri. Kita ketahui bahwa psikologi industri merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia di tempat kerja, berfokus pada pengambilan keputusan kelompok, semangat kerja, karyawan, motivasi kerja, produktivitas kerja, stres kerja, dan lain sebagainya. Psikologi industri merupakan perubahan perilaku sebagai gejala stres di tempat kerja. Yang pertama adalah bekerja melewati batas kemampuan. Selanjutnya, keterlambatan masuk kerja yang sering dan berkali-kali. Selanjutnya merupakan para pekerja sering absen. Kemudian, kesulitan membuat keputusan, kesalahan yang sembrono, kelalaian menyelesaikan pekerjaan, lupa akan janji-janji yang telah dibuat, kesulitan berhubungan dengan orang lain, keseriusan tentang kesalahan yang dibuat dan kegagalan diri, menunjukkan gejala gangguan fisik, pencernaan, tekanan darah tinggi, radang kulit, radang pernafasan, jantung, obesitas, asma, dan migrain. Alkohol, merokok, penyalahgunaan obat, suka kawin, dan lain sebagainya. Selanjutnya merupakan SMK 3. SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dengan rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman dan efisien dan produktif. Selanjutnya merupakan alat pelindung diri atau biasa kita singkat dengan APD. APD tersebut merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko untuk menjaga keselamatan kerja. Pekerja wajib menggunakan APD karena keselamatan pekerja itu sendiri dan orang yang ada di sekitarnya tergantung dari bagaimana cara mereka mengikuti peraturan-peraturan penggunaan alat pelindung diri yang terdapat pada perusahaan tersebut. Selanjutnya merupakan toksikologi industri. Dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bahan beracun yang dipergunakan, diolah, dan dihasilkan dalam suatu proses industri yang berdampak terhadap kesehatan para pekerja. Hampir semua jenis industri menggunakan berbagai bahan kimia yang memiliki sifat toksik. Dan yang terakhir merupakan hygiene industri. Hygiene industri merupakan suatu ilmu dan seni yang mempelajari dan melakukan antisipasi, kognisi, evaluasi, dan pengendalian terhadap faktor lingkungan yang muncul di tempat kerja yang dapat menyebabkan pekerja itu sendiri sakit, mengalami gangguan kesehatan dan rasa ketidaknyamanan baik di antara para pekerja maupun penduduk dalam suatu komunitas. Demikian penjelasan singkat materi dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.